Apakah Anda pemula dan pengen dapat tips dari saya langsung tentang bagaimana cara bikin produk digital yang laris manis? Tonton sampai selesai. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang menganggap dirinya pemula, baru banget terjun dalam dunia digital, baru banget paham tentang digital industri, Anda akan banyak menemukan istilah-istilah yang cukup mengganjal gitu ya. Karena aneh-aneh tentang list building lah, funneling lah, dan segala macam. Lupakan itu semua istilah. Pokoknya fokus apa yang bisa Anda lakukan dalam waktu terdekat. Saya tahu pemula pastinya banyak kebingungan. Mulai dari mana, apa duluan yang harus dilakukan. Saya gak punya tim, saya gak punya modal, saya bingung dan segala macamnya. Sekali lagi itu pula yang saya pernah rasakan dulu waktu awal-awal terjun dalam digital produk. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan permasalahannya. Tips dari saya ini semoga bisa membantu Anda dalam menyelesaikan problematika itu. Nomor 1, mulai dengan produk yang sederhana. Kemenangan kecil itu akan memicu kita untuk mendapatkan kemenangan besar lebih besar berikutnya ya. Jangan terlalu perfeksionis bagaimana Anda bikin sebuah produk yang sangat luar biasa hebat gitu. Pokoknya mah menjadi sesuatu yang kayak wow banget, udah lupakan tentang perfeksionis itu ya. Pokoknya bikin yang sederhana dulu, misalkan bikin ebook ya yang akan Anda jual di angka 200.000, bahkan bikin mini ebook yang harga jualnya bisa jadi cuma 50.000, 100.000. Gak usah terlalu kompleks, yang sederhana saja. Atau misalkan kalau Anda mau bikin e-course-nya juga jangan terlalu panjang, jangan terlalu rumit. Bikin pendek-pendek, tapi solutif buat mereka ataupun audiens Anda. Dan harganya jangan dijual terlalu mahal dulu. Sing penting laku dulu aja ya. Bahkan jangankan laku, pecah telur dulu deh. Anda bikin e-course nih dijual 200.000, ya laku ya, pecah telur itu satu. Kebahagiaannya tuh tak ternilai gitu kan. Nanti ketika sudah pecah telur, mulai nanti pecah telur nih, milestone yang kedua adalah 10 sales pertama, 20 sales pertama, 50 sales pertama, 100 sales pertama. Wah, itu Anda perlu bertepuk tangan dan mengapresiasi diri Anda sendiri bahwa Anda hebat luar biasa. Intinya sekali lagi di poin nomor 1 ini adalah jangan dibikin rumit, jangan terlalu perfeksionis, jangan terlalu kompleks. Yang simple-simple saja. Bikin ebook, ya ebook cuman gak usah lebih dari 70 halaman, mungkin 50 halaman sudah bisa dijual. Bikin e-course gak usah terlalu rumit, keren-kerenan udahlah ya. Sekali lagi yang penting jadi. Maka prinsip di poin nomor 1 ini adalah done is better than perfect. Apa itu artinya? Sing penting selesai gitu ya. Itu terjemahan sarsannya kurang lebih begitulah ya. Jadi sekali lagi, bikinlah sesuatu yang sederhana, jangan terlalu yang kompleks. Yang nomor 2 teman-teman. Pelajarilah dasar-dasar digital marketing. Bagaimanapun juga, Anda menjual digital produk. Gak mungkin Anda jadi digital produk, mungkin sih ya. Tapi aneh rasanya. Digital produk tapi promosinya offline. What? Pakai umbul-umbul, pakai banner, pakai poster, pakai baliho. Aduh, biayanya mahal ya dan gak nyambung funnelnya gitu. Maka Anda boleh pelajari tuh bagaimana cara melakukan sebuah iklan. Iklan di Meta kayak gimana? Iklan di Google kayak apa? Iklan di TikTok kayak gimana? Dunia periklanan pelajari. Bagaimana Anda bikin sebuah konten? Konten TikTok piye? Konten Reels kayak apa? Konten YouTube itu gimana? Konten di Facebook storytelling itu gimana? Pelajari ilmunya. Anda mulai membangun yang mempelajari ilmu funneling dan list building. Apa itu funneling? Apa itu bangun kolam? Mulai dipelajarin semuanya tuh. Basic-basicnya mulai dipelajari dan dipahami. Sampai Anda mulai dapat aha moment. Aha, ini maksudnya. Itu poinnya. Jadi sekali lagi, fokus pada belajar dasar-dasar ilmu digital marketing. Mulai dari traffic, konten, funneling, list building, bahkan di dalamnya bisa jadi nanti adalah tentang SEO, tentang yang namanya social media marketing, tentang email marketing, dan lain-lain. Poin nomor 3 adalah tentang bagaimana Anda minta feedback ke audiens Anda. Cara mudah mulai dari pasar adalah Anda nanya ke followers Anda. Guys, kira-kira kalau gue bikin produk bentuknya apa yang cocok? Kalian milih ebook atau e-course? Orang jawab tuh, ebook Kang, e-course Mas, gitu ya. E-course Mbak. Dengerin aja mereka, ngobrol aja sama mereka. Pokoknya jadikan audiens Anda di Facebook, di Instagram, di dimanapun itu sebagai bahan riset gitu. Mungkin Anda tidak riset secara kompleks pakai lembaga riset, kegedean. Sekali lagi mulai yang sederhana lah ya. Tanya follower pakai IG story tuh, pakai question. Guys, menurut kalian kalau misalkan saya mau bikin topik tentang ini bentuknya apa? Kira-kira judulnya apa ya? Kira-kira harganya berapa ya? Ya gitu-gitulah. Kurang lebih ya. Intinya adalah minta feedback dari audiens sebelum Anda bikin produknya. Termasuk ketika sudah jadi produknya. Produk udah jadi nih, tanya ke mereka, guys, minta masukan dong, apa kira-kira feedback buat saya supaya ke depan lebih baik lagi ya.
Kang, ininya kurang begini. Oke, good. Terima kasih. Apalagi kira-kira? Catat. Nah, ketika dikritik, ketika dikasih masukan, jangan baper. Karena kita butuh banyak masukan untuk meningkatin pemasukan. Kan kurang lebih begitu quote-nya. Poin nomor 4 adalah Anda harus terbuka untuk kolaborasi. Sekali lagi, Anda sadar diri bahwa bisa jadi Anda sekarang bukan siapa-siapa, tapi orang-orang di luar sana ada orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Maka berkolaborasilah dengan mereka. Dan pada saat kolaborasi, Anda harus tahu posisi. Karena nama Anda bukan siapa-siapa awalnya gitu kan. Maka offering Anda ke mereka, Anda pengen nolong mereka. Maka gunakan 2 pertanyaan. 1, Kang, Mas, Mbak, Teh gitu ya. Apa yang bisa saya bantu agar Mbak, Mas, Akang, Teteh bisa penghasilannya lebih meningkat lagi? Pertanyaan nomor 1. Kedua, apa yang bisa kita sinergikan agar kita sama-sama bisa bertumbuh gitu. Orang seneng kalau dibantu itu. Orang seneng bisa bersinergi. Tinggal nanti offeringnya. Yaudah Kang, Mas, ini kan ada e-book, misalkan ada e-course, saya nanti bikinin platform ini nih, bikin e-course ini nih, gitu, atau bikin e-book ini nih, sok buat Akang katakanlah 60% atau buat Akang 70%, buat saya mah 30% aja nggak apa-apa. Kudu ngalah dulu, sadar diri, woy, ini newbie, gitu. Sudah paham ya? Nanti ketika nama Anda sudah besar, followers Anda sudah banyak, followers sudah trust ke Anda, mulai tuh nanti awalnya mungkin di Andanya katakanlah 30, naik jadi 40, naik jadi 50, naik jadi 60, bisa terbalik. Ya, atau bahkan bisa jadi Anda bikin sendiri, kan nggak tahu ya. Intinya adalah Anda coba lakukan sebuah kolaborasi dengan orang lain, open ke orang lain, dan ingat semakin banyak kolaborasi semakin banyak potensi rezeki. Saya meyakini betul itu. Dan apa? No collapse. Kalau kita nggak kolaborasi kita mati. Maka ketika sekarang saya pun bikin sebuah e-book dengan konsep gitu ya, di mana saya tuh dibantu juga untuk marketingnya dengan salah seorang partner. Ya udah saya fokus ke bikin e-booknya, partner bagian bikin funnelnya, iklannya, kreatifnya, dan segala macam. Tugas saya terbantukan, tidak terlalu rumit masalah marketing. Walaupun saya bisa melakukan itu sendirian. Tapi bicara masalah kolaborasi tentang berbagi peran dan berbagi tugas yang kita bisa bagikan. Itu poin nomor 4. Dan nomor terakhir, nomor 5 adalah jaga harapan yang realistis. Dalam arti apa? Untuk awal-awal nggak semua produk akan laku keras. Sekali lagi, nggak semua produk akan langsung laris manis. Maka ekspektasi Anda jangan terlalu tinggi. Bikin serealistis mungkin. Anda bikin e-book pertama Anda, bikin e-course pertama Anda. Anda gak usah nargetin, wah sama target 1.000, 10.000, ngimpi gitu ya. Udah bikin 100 dulu aja deh, 100 sales udah. Selama berapa lama? Setahun, udahlah setahun 100 gitu kan. Di saat orang lain bisa 100 seminggu, sehari, bahkan setahun gitu. Tapi ingat, kemenangan-kemenangan kecil akan membawa Anda menuju kemenangan besar. Itu poinnya. Yang penting Anda mendapatkan achievement-nya dulu. Target 100 sales, 100 sales tercapai dengan angka 100.000, 100.000, sejuta, 10 juta pertama nih dapat misalkan. Dan itu membuat Anda makin percaya diri untuk bergelut dalam industri ini. Ketika Anda makin percaya diri, produktivitas Anda tinggi, karya yang Anda hasilkan makin banyak, dan potensi cuannya makin banyak lagi. Itu dia kurang lebih dia bentukannya ya. Mana Anda sekali lagi, saya ulangi, ketika achievement-nya naik, tinggi, percaya diri Anda tinggi, achievement Anda tinggi, produktivitas Anda tinggi, dan potensi cuan buat Anda bisa makin banyak lagi. Kebayang? Inilah kurang lebih tips yang saya sarankan buat Anda, terutama buat para newbie yang pengen serius dalam industri produk digital. Tentu, kalau Anda ada budget khusus, budget lebih untuk ikutan membership saya dan juga Mas Anda Andropia di digitalproductcreator.id, langsung aja klik link yang ada di sini atau kolom komen, silakan diklik. Nanti di situ akan lebih banyak secara fundamental, mindset, strategi, teknis menggambarkan kepada Anda tentang betapa gurihnya cuan di digital. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan Anda like, dan subscribe channel YouTube-nya, dan komen kalau ada yang mau tanyakan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.